40 sudah mengumpulkan tugas UTS-nya atau menjawab apa adanya. Kemudian yang sebenarnya yang 47 itu sudah ngambil soal, sudah membuka di LMS dan itu sudah hadir tapi tidak mengumpulkan. Nah, yang 20 itu tidak hadir dan tidak mengumpulkan. Nah, ini pada kesempatan ini ingin saya sampaikan. Tolong sampaikan pada teman-teman, saya masih beri kesempatan sampai dengan tanggal 23. 23 ya Mbak Agnes? Iya, betul Prof. Dan sampai dengan tanggal 23 masih saya dibuka lagi oleh Mbak Agnes sampai dengan tanggal 23. Jadi kalau ada yang mau mengerjakan, silakan dikumpulkan. Ya. Jangan sampai tidak punya nilai UTS. Ya. Tolong disampaikan pada teman-teman yang lain. Nah, tadinya saya akan membahas soal itu, ya, tetapi terima kasih pada Pak David. Ya, Pak David sudah jeli. Jadi ada kekurangan di soal nomor 3 itu boleh diasumsikan, tetapi pemecahannya itu harus sesuai dengan asumsi kalian. Ya. Jadi ada data yang kurang, data itu boleh diasumsikan. Ya. Kemudian masih ditunggu jawabannya dan saya tadinya membahas hari ini, tapi karena masih ada kesempatan untuk mengumpulkan, ya jadi saya tidak membahas dulu. Mungkin minggu depan pada saat video conference lagi. Begitu ya Pak David? Halo? Iya, Bro. Baik. Pak David gimana? Pakai asumsi atau bagaimana? Ikutin yang di Pikon sesi 5. Oh, pernah ada ya? Iya. Oke, baik. Tapi tentunya ada beberapa hal sih yang ingin saya sampaikan, tapi silakan saja saya beri kesempatan dulu pada yang lain, baru akan kita bahas semuanya ya. Baik. Hari ini sudah kita masuki sesi ke-9, yaitu dari supply chain management itu tentang bisa Agnes ditayangkan tentang apa kita, tentang warehousing dan konsep pemilihan lokasi. Kalau dari video pembelajaran, Anda melihat bahwa diharapkan nanti sudah mampu menjelaskan konsep dan peranan warehousing atau pergudangan dan faktor-faktor yang berpengaruh di dalam pemilihan lokasi. Ini tujuannya dari sesi ini. Next coba. Ya. Jadi sebelum sampai kepada peran pergudangan, saya ingin mengulas, barangkali ada yang tahu sebenarnya apa sih manajemen pergudangan itu? Ada yang tahu? Mungkin kalau sudah pernah membaca atau mendengarkan video pembelajaran, Anda tahu apa itu manajemen pergudangan? Ya. Pertanyaan saya, apakah perusahaan Anda memiliki gudang sebagai tempat penyimpanan barang? Nah, apakah gudang tersebut sudah dimanfaatkan dan dikelola dengan maksimal? Nah, adakah sebuah gudang itu memang cukup penting bagi jalannya operasional usaha? Ya, jadi kalau manajemen pergudangan itu apa gitu ya? Jadi kan kita tahulah gudang itu selain untuk menyimpan stok produk jadi, gudang juga bermanfaat untuk menyimpan bahan baku. Nah, beberapa produk dan bahan baku itu tentunya memerlukan perhatian khusus, sehingga diperlukan manajemen pergudangan yang baik untuk dapat memaksimalkan peranan gudang. Nah, peranan gudang ini ada di sini, ya. Peranan gudang itu gudang umum atau general warehouse. Gudang umum digunakan untuk penyimpanan jangka panjang, dan ada gudang distribusi atau distribution warehouse, penyimpanan jangka pendek, konsolidasi transportasi, pengkombinasian produk atau produk mixing. Nah, jadi kalau kita lihat tanpa adanya gudang, ya, perusahaan itu kan berpotensi untuk mengalami kesulitan di dalam mengelola bahan baku ataupun produk jadi ataupun barang setengah jadi. Work in process. Kerusakan atau perlakuan yang tidak sesuai tentunya akan berpotensi merusak
barang. Dan itu akan merugikan perusahaan. Semakin besar skala perusahaan itu menjadi semakin sulit untuk dilakukan pengelolaannya. Nah, ada penanggung jawab, tim maupun divisi khusus pengelolaan gudang itu akan kesulitan untuk mengelola semuanya jika tidak ada sistem, ya, ingat, jika tidak ada sistem atau manajemen pergudangan yang baik. Ya. Gudangnya ada, menyimpan barang, tapi tidak ada sistem di dalam manajemen pergudangan, tentunya juga itu akan membuat banyak sekali biaya dikeluarkan. Ya. Jadi sebenarnya apa sih manajemen pergudangan itu tadi saya tanyakan. Ya. Karena nggak ada yang jawab, saya jawab sendiri aja. Bahwa manajemen pergudangan itu adalah suatu metode atau method, ya, atau ilmu pengetahuan untuk melakukan pengaturan terhadap aktivitas penyimpanan dan pengeluaran barang yang terjadi di dalam gudang. Atau dengan kata lain, manajemen pergudangan itu merupakan serangkaian upaya pengaturan, penentuan SOP, dan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan barang di dalam gudang. Adanya peraturan dan SOP yang jelas kan akan membuat aktivitas itu akan dijalankan dengan teliti. Barang yang masuk ke gudang biasanya merupakan aktiva lancar yang akan digunakan di dalam proses produksi untuk membuat stok barang itu menjadi barang jadi. Maka untuk mengelola barang masuk tersebut itu perlu dilakukan pencatatan yang jelas dan juga treatment yang sesuai dengan SOP, sesuai dengan barangnya, ya, jenis barangnya yang tidak sama tentunya. Nah, jadi manajemen pergudangan itu tidak lepas dari rangkaian kegiatan yang ada di dalam gudang seperti penyimpanan barang, pengeluaran barang, ya, pengepakan, dan juga pengembalian barang retur atau retur ya. Di sini dikatakan ada peranan pergudangan. Coba next. Ada gudang umum, ada gudang distribusi. Next. Mbak Agnes. Kalau untuk gudang distribusi itu konsolidasi transportasi misalnya. Di mana gudang itu menggabungkan jumlah yang kurang dari muatan truk atau less than truck load menjadi jumlah muatan atau truck load. Nah, kalau kita lihat pengkombinasian produk atau produk mixing, nah di sini peranan gudang itu dia akan mencampur berbagai jenis produk dan dikelompokkan secara bersama-sama untuk dikirimkan langsung ke pelanggan. Ya. Next. Untuk dikirimkan langsung ke pelanggan. Oke, lanjut. Nah, sebelum masuk ke cross docking, ya apa itu cross docking? Saya ingin sampaikan dulu bahwa tadi saya sampaikan bahwa manajemen pergudangan itu adalah satu rangkaian kegiatan yang ada di dalam gudang. Ada penyimpanan. Apa itu penyimpanan? Penyimpanan barang. Ya. Ketika sebuah perusahaan melakukan pembelian bahan baku, ya, proses penyimpanan barang itu sebaiknya disertai dengan pencatatan atau inventarisasi. Nah, begitu juga dengan produk jadi yang akan dimasukkan menjadi stok di dalam gudang, ya, dan itu perlu dilakukan peralatan secara khusus. Ini fungsi yang pertama, penyimpanan barang secara umum. Nah, kegiatan dari proses memasukkan barang, menyimpan, menata, dan memilih barang untuk dikeluarkan, tentunya diatur dengan SOP yang jelas dan juga terukur. Nah, hal ini untuk menghindari terjadinya kesalahan dan juga di dalam manajemen barang-barang itu sendiri. Contoh misalnya, perusahaan dagang dengan produk makanan, dia akan melakukan pencatatannya dengan detail mengenai waktu dan tanggal barang masuk. Kemudian produk yang masuk terlebih dulu nantinya akan dipilih untuk keluar terlebih dahulu karena barang tersebut memiliki batas waktu penyimpanan sebelum dipakai. Ya, jadi kadang kita melihat juga ada ada tanggal
jangan digunakan before gitu ya. Nah, metode ini sering disebut dengan first in, first out atau FIFO. Fungsi yang kedua itu pengeluaran barang. Nah, proses pengeluaran barang ini menjadi kita lihat bahwa terdiri dari bahan baku yang akan diproduksi. Ini pengeluaran barang. Barang di mana barang setengah jadi juga yang akan dikirim atau diperlukan untuk diproses menjadi barang jadi. Nah, dan stok barang yang akan dipasarkan juga termasuk di dalam ada gudang atau dijual kepada pelanggan. Nah, dalam proses ini masih berkaitan juga dengan prinsip first in first out. Ya. Yang fungsi ketiga itu pengemasan. Bahwa dalam beberapa kasus gudang juga dimanfaatkan sebagai tempat untuk melakukan pengemasan barang sebelum dikeluarkan untuk dipasarkan ataupun dijual. Maka diperlukan juga standar tertentu dari perusahaan di dalam mengemas barang tersebut, tergantung barangnya ya. Nah, fungsi yang ketiga juga gudang itu juga menyimpan ya pengembalian barang atau retur. Nah, di dalam manajemen pergudangan perlu diatur juga porsi untuk pengembalian barang dari konsumen atau retur, di mana produk yang dikembalikan itu kemudian dia dapat disimpan di dalam gudang itu untuk dilakukan proses selanjutnya yang tentunya ditentukan oleh perusahaan. Dan barang ini sebaiknya tidak disatukan dengan bahan baku maupun barang lainnya. Apa sih hal yang penting di dalam manajemen pergudangan? Ada beberapa hal penting yang perlu mendapatkan perhatian khususnya dalam manajemen pergudangan. Ada pemeriksaan saat barang masuk atau barang keluar. Ya. Ada administrasi barang, ada demand management. Nah, demand management ini dapat diartikan sebagai sebuah metode untuk menentukan jumlah kebutuhan terhadap persediaan. Nah, hal ini perlu dilakukan agar supaya perusahaan itu dapat memenuhi permintaan pelanggan dan juga tidak kekurangan bahan baku atau barang setengah jadi saat mendapatkan permintaan di dalam jumlah yang cukup besar misalnya. Sebaiknya demand management ini juga diperlukan ya, agar barang yang ada di dalam gudang itu tidak terlalu banyak dan tetap proporsional dengan perkiraan permintaan pasar. Itu demand management. Nah, hal yang lain yang harus diperlukan di dalam manajemen pergudangan itu harus sekali ada waktu untuk melakukan stock of name, ya, stock of name namanya, di mana ini merupakan aktivitas yang perlu dilakukan setiap akhir bulan misalnya, atau setiap 3 bulan, tergantung barangnya. Kegiatan ini merupakan upaya untuk melakukan kontrol terhadap barang yang ada di gudang dan penyesuaian dengan tentunya pencatatan yang ada. Memang diperlukan pengetahuan, upaya, dan waktu yang lebih baik sih untuk menciptakan sebuah sistem manajemen pergudangan yang baik. Namun, jika Anda sudah punya sistem yang baik, maka semua kegiatan perusahaan itu akan menjadi lebih lancar. Sekarang kita akan berbicara tentang langsung aja mengenai cross docking. Apa itu cross docking sebenarnya? Itu dikatakan bahwa cross docking. Cross docking itu di sini dikatakan dia adalah cross docking berarti menghindari menyimpan bahan atau persediaan dengan memprosesnya segera setelah diterima. Ya. Tapi kalau saya boleh menambahkan apa itu cross docking, ya, kita lihat. Di sini dikatakan cross docking menghilangkan fungsi penyimpanan dan pengambilan pesanan dari gudang distribusi sambil tetap melakukan fungsi penerimaan dan pengiriman. Nah, kalau saya bisa sampaikan supaya agak lebih paham, ya mungkin Bapak Ibu juga sudah paham arti cross docking, tapi adalah saya ingin lebih membahasnya lebih dalam. Ya, di sini dikatakan ada 3 poin saja mengenai cross docking itu.
Jadi misalnya saja ya pada beberapa jasa ekspedisi misalnya, kadang-kadang pelanggan itu kan melihat adanya informasi transit yang berisi barang sedang berada di cross docking. Nah, kalau kita lihat di pesawat ya, kalau kita bepergian gitu. Nah, sebenarnya apa sih itu cross docking itu? Cross docking itu sendiri kan memiliki beberapa pengertian, berbeda-beda pada tiap artikel yang kalau kita lihat. Namun saya dapat mengartikannya cross docking itu adalah sebuah konsep pada kegiatan logistik yang berfungsi untuk mempermudah pengiriman ke banyak tempat. Itu cross docking. Nah, lokasi gudang cross docking ini tentu akan strategis di tengah-tengah misalnya dua kota yang berbeda. Nah, pusat distribusi itu dapat menerima pengiriman produk di dalam jumlah besar, kemudian dipecah menjadi beberapa kelompok untuk kembali dikirim ke daerah atau alamat masing-masing. Nah, konsep ini banyak ditetapkan oleh beberapa perusahaan logistik atau bagian logistik pada perusahaan manufaktur untuk menghindari adanya penyimpanan yang membuat nilai suatu barang itu menjadi menurun. Ya. Jadi kalau kita lihat cross docking, gudang transit itu merupakan salah satu prosedur logistik di mana produk dari beberapa supplier itu diterima di dalam satu fasilitas gudang yang kemudian digabungkan untuk tujuan pengiriman yang sama misalnya. Lalu diberangkatkan dengan waktu secepatnya tanpa harus disimpan di dalam gudang. Atau bisa juga di balik produk diterima dari satu supplier, kemudian dikumpulkan pada satu gudang transit, lalu barang tersebut dipecah dan dibawa secepatnya ke beberapa daerah pengiriman yang sesuai. Nah, tapi kita harus tahu bahwa sistem cross docking sendiri sebenarnya tidak hanya untuk perusahaan manufaktur yang seringkali melakukan distribusi barang itu ke berbagai daerah, namun sistem ini juga dapat digunakan oleh beberapa perusahaan jasa ekspedisi pengiriman barang. Ya, dalam bahasa Indonesia cross docking itu juga tadi saya sampaikan disebut dengan gudang transit. Nah, sebenarnya secara umum arti gudang transit itu adalah satu tempat untuk memindahkan barang dari truk secara sementara tanpa disimpan di gudang. Nah, pada gudang ini juga barang kiriman dan dari masing-masing daerah itu disortir dan dipindahkan sesuai dengan alamat pengiriman. Lalu setelah itu dimasukkan ke dalam truk yang akan jalan ke daerah sesuai dengan alamat-alamat tersebut. Pada cross docking ini tidak ada penyimpanan barang berkelanjutan. Karena apa? Karena fungsinya adalah tempat transit sebuah pengiriman barang. Nah, barang yang disimpan itu tidak boleh dalam waktu lama, sehingga biasanya alur barang diterima sampai kembali dikirimkan itu sekitar 2-3 jam atau paling lama selama 12 jam. Kalau di sini katakan bisa juga 24 jam. Di mana di dalam gudang tersebut juga tidak ada rak ataupun tersedia seperti atau disebut dengan istilah dalam manajemen operasional itu disebut dengan zero inventory. Nah, gudang ini tidak memerlukan tempat yang luas, namun beberapa jasa pengiriman yang besar atau perusahaan manufaktur ternyata juga memiliki gudang transit atau cross dockingnya luas. Untuk apa? Untuk mendistribusikan barangnya secara cepat. Apa sih keuntungannya? Ya, kita memiliki cross docking atau gudang transit itu, ya. Ya, tentunya kita bisa satu meminimalkan biaya penyimpanan atau inventory. Kemudian bisa meningkatkan efisiensi di dalam proses pendistribusian, mempercepat aliran produk dan supplier ke toko retail. Tidak membutuhkan tenaga kerja penjaga dan waktu pengiriman juga lebih cepat. Nah, juga menjaga nilai dari suatu barang, ya, misalnya tetap baru atau tetap fresh, tetap segar, ya. Nah,
mengurangi biaya transportasi dengan pengiriman estafet, dan juga tidak ada aktivitas kebutuhan penyimpanan dan juga perawatan barang. Jadi itu jadi lebih mudah. Gitu. Oke, itu konsep cross docking. Coba next. Lanjut. Nah, ada di sini disampaikan beberapa perbedaan kalau antara gudang distribusi tradisional dengan cross docking. Gudang, ya Anda tahu kalau gudang tidak diketahui, pelanggan tidak tahu sampai di mana proses pemesanan dilakukan. Kalau di cross docking, pelanggan sudah tahu sebelum barang sampai di gudang. Gudang penyimpanan, gudang menyimpan stok barang sampai pelanggan memesan. Itu yang tradisional. Kalau di cross docking tidak ada proses penyimpanan barang di gudang. Nah, untuk tradisional barang diambil, dikemas atau dikirim setelah proses pemesanan, sedangkan di cross docking barang itu disortir dan juga dilakukan proses distribusi. Next. Nah, ini tadi keunggulan dari cross docking, mengurangi biaya penyimpanan prosedur, dan saya sudah sampaikan, dan juga cross docking dapat mengkonsolidasikan pengiriman untuk jumlah muatan truk, ya, dan secara signifikan akan mengurangi biaya transportasi masuk ke dalam satu perusahaan. Next. Contoh ini di dalam manufacturing atau perpabrikan, ya, cross docking itu berfungsi untuk menerima dan mengkonsolidasikan pasokan dan bahan-bahan yang masuk untuk mendukung produksi itu tepat waktu, just in time manufacturing. Ya, next. Oke. Kita akan berbicara itu sampai di cross docking. Ada pertanyaan sebelum masuk ke dalam yang kedua, bicara tentang penentuan lokasi berdasarkan jenis bisnis. Ya, ini subtopik yang baru. Kembali ke cross docking tadi, barang itu kan prosesnya, barang itu diterima sesuai dengan barang yang akan dikirim. Kemudian tersedia lokasi yang memadai. Ini syarat-syarat tetap mempunyai cross docking. Kuantitas jenis barang yang terbatas, juga jadwal kedatangan kita harus tahu, kaitannya dengan real time. Nah, sekarang kita berbicara tentang pemilihan lokasi. Sebentar. Ada pemilihan lokasi, itu ada beberapa teori tentang ya, berdasarkan jenis bisnis. Kalau dia jenisnya itu adalah lokasi industri, ya, maka lokasi itu biasanya penentuannya adalah berfokus pada area yang dapat meminimalkan biaya meskipun faktor lain seperti dapat menumbuhkan inovasi dan kreativitas itu juga penting. Sebentar. Ya. Kalau jenisnya itu adalah berupa pelayanan profesional dan retail, fokusnya pada area yang dapat memaksimalkan pendapatan perusahaan. Nah, kalau lokasi pergudangan itu berfokus pada faktor kombinasi pertimbangan biaya dan jarak ataupun kecepatan pengiriman. Jadi kalau kita lihat, next coba. Ini sepotong-sepotong. Oke. Saya jelaskan dulu bahwa pemilihan lokasi pabrik itu merupakan salah satu hal yang penting di dalam perancangan atau perencanaan, ya, pabrik yang memproduksi barang ataupun juga jasa. Dengan demikian, lokasi atau strategi lokasi itu adalah hal yang tidak dapat diabaikan di dalam proses perancangan, proses perencanaan. Nah, alasan yang mendasarinya adalah, diantaranya adalah sektor barang itu kan memerlukan lokasi untuk melakukan kegiatan pembuatan produk barang,
tersebut ataupun tempat memproduksi atau pabrik manufaktur. Sedangkan untuk sektor jasa itu memerlukan tempat untuk dapat memberikan pelayanan bagi konsumen. Nah, pertimbangan lain di dalam perencanaan dan pemilihan lokasi pabrik ini adalah, ini sebut di sini ada faktor-faktor sumber bahan baku, ya. Kalau di sini ada produktivitas kerja, tenaga kerja, nilai tukar, risiko mata uang, biaya, risiko politik, nilai dan budaya, kedekatan dengan pasar, kedekatan dengan pemasok, ataupun kedekatan dengan pesaing. Ya. Nah, ini adalah faktor, termasuk juga faktor-faktor tersedianya bahan baku. Ya. Nah, juga area pemasaran dan juga tersedianya tadi tenaga kerja. Setiap pabrik itu akan berusaha menjaga agar penyaluran bahan baku itu dapat berkesinambungan dengan harga layak dan transportasi yang biaya rendah. Jadi berbagai industri itu dia akan memilih tempat, fasilitas, kemudian produksinya, ya, di dekat area pemasaran, itu kedekatan dengan pasar ataupun juga mendekati dengan produksi, ya, dengan tujuan untuk pemasok, pesaing. Tujuannya semuanya itu adalah untuk memperpendek jaringan distribusi produk sehingga cepat sampai di tangan konsumen. Ya. Next, ya, kita lihat coba apa sih tujuannya. Tujuan kalau kita lihat di dalam memilih lokasi itu kan tujuannya adalah agar bisa mengetahui cara untuk menentukan lokasi pabrik itu dan mengetahui metode penentuan lokasi pabrik. Next, coba kita lihat. Oh, sekarang kita masuk di dalam penentuan lokasi pabrik. Yang kedua, Mbak Agnes, ada dua, kalau nggak salah ada dua macam. Jadi sambil menunggu, ya, sambil menunggu. Faktor-faktor pemilihan lokasi pabrik ini dikatakan beberapa faktor pemilihan lokasi mungkin lebih penting daripada yang lain. Sehingga manajer dapat menggunakan bobot untuk membuat proses pengambilan keputusan yang lebih objektif. Namun kalau saya bisa sampaikan bahwa di dalam pemilihan lokasi pabrik secara umum itu bisa dikelompokkan berdasarkan beberapa faktor. Satu, letak pasar, yang kedua adalah bahan baku tentunya, di mana kalau bahan baku itu berbeda dengan perusahaan jasa. Perusahaan manufaktur umumnya kan didirikan di lokasi yang dekat dengan bahan baku. Misalnya perusahaan pengolahan kayu, minuman, makanan, dan lain-lain. Dikatakan tadi tenaga kerja. Ketersediaan tenaga kerja juga menjadi faktor penting dalam menentukan lokasi usaha. Utamanya bagi perusahaan manufaktur yang umumnya banyak membutuhkan banyak tenaga kerja di dalam proses produksinya. Yang keempat adalah masyarakat. Masyarakat merupakan faktor penting. Kenapa? Ya, mengingat keberadaan perusahaan itu di samping dapat memberi manfaat, tetapi juga bisa menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Misalnya di sektor usaha khususnya, karena apa? Karena penerimaan masyarakat itu akan keberadaan perusahaan jadi sangat penting. Contoh misalnya, perusahaan itu mempekerjakan masyarakat sekitar biasanya tidak mengalami masalah ini. Namun perusahaan yang mengolah sampah atau limbah seringkali ditolak keberadaannya di dalam oleh masyarakat sekitar. Nah, yang kelima itu adalah peraturan pemerintah. Ya. Bahwa pemerintah selama ini kan menentukan mana kawasan untuk pemukiman, mana kawasan untuk industri. Ya. Jadi perusahaan juga tidak dapat atau akan mengalami kesulitan jika memilih lokasi yang bukan untuk kawasan industri. Termasuk juga di sini misalnya masalah izin mendirikan bangunannya, ketinggian maksimal bangunan. Ya, ingat di Bali itu kan ada maksimum bangunan yang boleh dibangun, pembuangan limbah, dan juga kebijakan pemerintah yang lain. Faktor yang lain adalah listrik, air, telepon, atau sarana pendukung ini tidak dapat diabaikan. Kenapa? Karena setiap aktivitas perusahaan itu membutuhkan listrik
air, dan alat komunikasi. Berikut transportasi. Kenapa transportasi ini menjadi penting? Ya, faktor ini juga penting karena apa? Karena transportasi ini berkaitan dengan bahan baku yang didatangkan dan bahan jadi yang akan dikirim. Terabaikannya masalah transportasi akan menimbulkan kualitas produksi karena apa? Karena keterlambatan pengiriman bahan baku, ya misalnya, atau tersendatnya distribusi hasil produksi ke pasar. Yang berikut ada sarana prasarana pendukung, seperti misalnya tersedianya lahan parkir yang memadai, adanya lokasi pembuangan limbahnya, keamanan, fasilitas kesehatan kerja, dan itu merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya di dalam penentuan lokasi usaha. Ya. Next. Ya. Jadi di sini ada yang disebut dengan tahapan de facto rating method, ini metode, ya, metode. Jadi saya tidak langsung ke situ dulu, bahwa saya akan memperkenalkan ada beberapa metode di dalam pemilihan lokasi. Ini langsung ke sini, tapi saya akan tambahkan bahwa di dalam metode pemilihan lokasi, meskipun tidak semua perusahaan menyadari dan menggunakannya, maka beberapa metode ilmiah yang biasanya dipergunakan untuk perencanaan dan penentuan lokasi usaha, itu diantaranya adalah pertama, ini dikatakan langsung tahapan the factor rating method. Tapi apa metode rating factor ini, atau sebut dengan metode factor rating? Ini adalah merupakan suatu penentuan lokasi usaha yang dengan metode ini dilakukan dengan beberapa langkah ini, ya, sebagai dikatakan di situ adalah pertama, menentukan atau menyusun daftar faktor kunci keberhasilan dari lokasi. Nah, dengan cara apa? Dengan cara menentukan dan mengurutkan faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi aktivitas perusahaan itu nantinya. Tentu perlu disusun. Yang kedua, setelah faktor tadi diberikan bobot sesuai dengan tingkat kepentingannya, maka semakin penting pengaruh faktor tersebut pada operasional perusahaan, semakin besar bobot yang harus diberikan. Namun harus diingat bahwa total bobot dari keseluruhan faktor itu haruslah 100%. Ya, itu yang kedua, menetapkan bobot. Yang ketiga, di sini dikatakan mengembangkan skala untuk setiap faktor. Di sini tentunya akan kita harus menentukan beberapa lokasi alternatif usaha. Selanjutnya, membandingkan beberapa alternatif lokasi tersebut dengan mengacu pada faktor yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, yang keempat itu adalah di sini dikatakan meminta manajemen memberikan penilaian setiap alternatif. Yang keempat itu adalah menganalisis, sebetulnya menganalisis kemungkinan dampak setiap faktor itu pada masing-masing lokasi alternatif, di mana lokasi yang lebih baik tentu kondisinya untuk setiap faktor itu akan diberikan nilai yang lebih tinggi. Nah, contoh nanti kita lihat di dalam tabel yang ada di PPT ini, ya, akan kita lihat manakah yang lebih tinggi, ya, sehingga nilainya diberi juga lebih tinggi, ya, karena apa? Karena lokasi satu misalnya lebih baik daripada lokasi yang kedua. Yang kelima, kalikan skor dengan bobot. Ya, betul bahwa setelah semua faktor dibandingkan dengan semua lokasi yang memiliki nilai, kemudian dikalikan, ya, dikalikan masing-masing nilai itu dalam setiap lokasi dengan bobotnya, dan selanjutnya dijumlah ke bawah. Nah, akan tahu kita lokasi yang memiliki nilai total tertinggi itu akan dipilih menjadi lokasi usaha perusahaan. Kemudian membuat rekomendasi berdasarkan skor poin yang maksimum. Next. Ya, lanjut. Di sini ada caranya untuk menggunakan manakah lokasi yang terbaik yang akan dipilih dengan menggunakan the factor rating, ya, method. Anda lihat di sini
yang terakhir ada rekomendasinya. Jadi pertama menentukan key success factor atau sebut dengan faktor-faktor yang kiranya akan menjadi kunci keberhasilan. Pertama, dan juga kita ada pembobotan, ya pembobotan weightingnya ada untuk kemudian kita tinggal menghitung nanti weighted score-nya berapa. Di sini ada 2 lokasi. Apakah yang akan dilakukan itu di Perancis ataukah di Denmark gitu ya. Nah, kita lihat di sini cara menghitungnya. Tentunya tadi kita menentukan key success factor. Harus diingat ketika akan memberikan weighting bobot ya, totalnya tidak boleh lebih dari 1. Jadi penyebarannya tentunya berdasarkan kepentingan yang tadi saya sampaikan. Yang pertama ketersediaan tenaga kerja ya, dan juga sikapnya yang baik tentunya. Nah, ini ternyata dari 1, 2, 3, 4, 5 itu berarti ada 5 faktor yang diperkirakan akan memberikan suatu keberhasilan, kunci keberhasilan. Yang pertamanya tadi labor availability and attitude, yang kedua adalah perbandingan people to car ratio, jadi perbandingan mobil dengan orang. Kemudian juga per capita income ya dihitung, ya, tax structure-nya seperti apa, pajak. Kemudian dari sektor dari faktor yang education dan kesehatan. Nah, ternyata yang tertinggi diberikan itu adalah di sini bagi perbandingan di manakah di Perancis kah atau di Denmark. Nah, weightingnya ini Anda lihat bahwa yang tertinggi diberikan oleh si analisis ini adalah pada tax structure 0,39. Ya. Yang kedua adalah pada tersedianya atau availability daripada labor dan sikap mereka. Baru yang ketiga adalah pendidikan dan kesehatan. Kemudian yang paling kecil adalah people to car ratio, ya. Nah, atau kalau per capita income itu 10%. Jumlahnya harus 1 atau 100%. Skornya ya menurut data yang ada ini adalah Perancis berapa ini 70 ya untuk yang pertama, dan Anda lihat semuanya ke bawah skornya. Nah, skor ini berdasarkan data, maka rata-rata tertimbang daripada kalau perbandingan ini tinggal ngalikan ya 0,25% kali 70 sama dengan 17,5. Kalau di Denmark tentunya kali 60. Tinggal ngalikannya seperti menghitung biasa, maka dilihat dari perhitungan ini, maaf, aduh salah pencet. Oke. Ini. Oke. Dari perhitungan ini Anda melihat bahwa rekomendasi yang bisa diberikan adalah Perancis. Kenapa? Karena setelah dihitung total weighted score-nya tertinggi adalah 70,35 dibandingkan dengan punyanya Denmark 68. Nah, ini contoh ya, bisa juga Anda membuat key success factor-nya akan berbeda setiap perusahaan. Misalnya ya ada juga yang faktornya itu berdasarkan pasar, kemudian ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, tadi yang saya sambil listrik, air, telepon, transportasi, dan juga adanya kemungkinan perluasan. Nah, ini bobotnya kalau kita lihat antara pasar dengan dibandingkan dengan bahan baku, ternyata dia lebih tinggi memberikan bobotnya. Itu bisa terjadi seperti itu. Jadi menentukan key success factor itu tergantung daripada perusahaan. Weightingnya tergantung daripada pentingnya atau besarnya kontribusi terhadap keberhasilan suatu proses produksi. Ya, jadi kalau dikatakan oh ternyata buruhnya cukup tinggi 25%. Tetapi yang lebih tinggi adalah perbandingan antara tax structure-nya antara kedua negara itu ya, itu juga boleh dikatakan merupakan salah satu key success factor untuk kasus yang ini ya. Tapi
untuk menentukan key success factor setiap perusahaan akan berbeda. Manakah yang akan diperkirakan dari pengalaman tahun-tahun lalu yang merupakan faktor-faktor keberhasilannya itu apa yang mendukung keberhasilannya. Setelah itu dianalisis manakah yang paling tinggi, manakah yang paling rendah, kemudian di situ kita buat yang diantaranya. Ya, oke. Dan rekomendasinya adalah di sini Prancis, ya. Oke, kenapa? Karena nilainya lebih tinggi daripada punya Denmark. Next. Nah, ada yang disebut dengan cara yang kedua. Kalau ada yang mau bertanya langsung ya. Halo. Baik. Ada yang kedua itu locational cost volume analysis. Analisis memperbandingkan antara biaya lokasi dengan volumenya. Nah, disebutkan ada sebuah teknik untuk membuat perbandingan ekonomi dari alternatif lokasi. Nah, cara untuk mengetahui lokasi yang memberikan biaya terendah adalah dengan mengidentifikasi biaya tetap dan biaya variabel, ya, serta membuat grafiknya di setiap lokasi. Nah, konsep ini ada kita membuat grafik, ya, di mana pendekatan grafik ini dinilai memiliki keunggulan di dalam menyediakan kisaran volume di mana setiap lokasi tersebut menjadi lebih dipilih ataupun lebih disukai. Next. Oke. Itu tadi langsung langkah-langkahnya seperti itu. Dan yang kedua adalah disebut dengan ini locational cost volume. Sebetulnya kalau kita lihat memperbandingkan ini langkah-langkahnya, ya, menentukan biaya tetap dan biaya variabel untuk setiap lokasi. Kemudian tetapkan biaya totalnya, menghitung, kita harus menghitung total biaya total cost-nya yang terdiri dari fixed cost ditambah dengan variable cost, kalau ada datanya nanti ya. Nah, kemudian membuat sketsa grafik dari setiap persamaan total biaya tadi, dari setiap alternatif lokasi, kemudian mencari titik potong yang diperlukan berdasarkan sketsa grafik yang telah dibuat. Nah, juga pada akhirnya membuat rekomendasi dengan menganalisis total biaya terendah untuk volume produksi yang ditargetkan. Ya. Next. Contoh, ada satu perusahaan sedang mempertimbangkan 3 alternatif lokasi, yaitu Athena, Brussels, dan Lisbon. Nah, perusahaan ini ingin menemukan lokasi paling ekonomis dengan perkiraan volume produksi yang diharapkan 2.000 unit per tahun. Ya. Next, coba. Ini analisis volume biaya. Tahap pertama, menentukan biaya tetap dan biaya variabel pada masing-masing lokasi. Jadi di sini ada biaya tetap. Jadi kalau dikatakan metode ini tahapannya langsung diberikan, sebenarnya metode ini sangat tergantung dari besar kecilnya volume produksi yang akan dihasilkan, ya, yang secara ekonomis akan berdampak pada biaya produksi variabelnya. Jadi contoh ya, ini ada biaya tetapnya, katakanlah ABC, ya, negaranya itu manakah yang akan dipilih, di mana biaya Athena biaya tetapnya $30.000, biaya variabel 75, Brussels 60.000 dan 45, kalau Lisbon itu adalah 110 dan 25. Kita lihat. Jadi kalau langkah pertama berarti kita harus menghitung berapa total biaya di setiap negara tersebut. Nah, total biayanya tinggal kita lihat aja, kalau biaya tetapnya 30.000, ya, kemudian biaya variabelnya adalah 75, ini nggak jelas 75 itu per unit ataukah ataukah secara keseluruhan, saya kira per unit ini. Jadi kalau kita lihat bahwa kalau coba yang kedua, kalau kita sudah menentukan berapa sih
caranya mencari total cost, total biaya. Next. Membuat persamaan total biaya. PC itu total cost, FC-nya itu adalah fixed cost, PC-nya itu adalah variable cost, Q-nya adalah quantity. Ya, coba lanjut. Ini rumusnya kita pegang untuk membuat tadi yang saya katakan mencari total cost. Total cost adalah fungsi daripada fixed cost ditambah variable cost kali quantity. Next. Nah, jika misalnya kalau kita lihat ada asumsi di situ berapa sih yang namanya total biaya, itu rate-nya kita akan bisa tahu ketika tahu bahwa berapa kuantitinya. Kalau kuantitinya sudah diketahui di sini, kita bisa melihat bagaimana caranya menggambar ini. Ya, coba next, ada tahap ketiga, ada membuat sketsa grafik dari setiap daerah. Ya, nah kemudian mencari titik potong yang diperlukan berdasarkan sketsa grafik tadi yang telah dibuat. Coba kembali ke sketsa grafik Mbak Agnes. Ini di tahapan ketiga itu Anda lihat bahwa Athena itu dari biaya 30.000 ya, yang kita ada 30.000, ada 60.000, ada 110.000. Nah ini tinggal membuat grafiknya seperti ini, yang grafik dasar. Yaitu Anda melihat di sini ada titik perpotongan, ya. Kita lihat kalau yang kuning itu adalah Athena, yang 60.000 itu adalah Brussels, ya, dan juga ini fixed cost. Fixed cost-nya itu menjadi titik awal daripada penarikan dari satu garis, ya. Yang C itu adalah Lisbon, yang 110 biaya tetapnya. Next, coba kita lihat. Dari konsep ini, kita cari titik potong yang diperlukan berdasarkan sketsa grafik tadi, yaitu titik potong Q1 itu diperoleh dari 30.000 kali 75Q. Ya, Q itu quantity. Berarti sama dengan 60.000 ditambah 45 quantity. Artinya akan ketemu Q-nya adalah 1.000. Q1. Kalau Q2 mencarinya tentunya total cost B, tadi total cost E, itu sama dengan total cost dibagi, kita lihat terdiri dari 60.000 tambah 45 Q, quantity, ya. Ini kita mencari kuantitinya dulu. 110 tambah 25 Q akan ketemu menjadi Q kedua itu adalah 2.500. Next, kita akan ketemu nanti pada, nah ketemulah di sini tahap kelima, menganalisis volume paling efisien untuk masing-masing skenario. Nah, tadi kan ketemu bahwa Q-nya yang untuk yang pertama adalah 1.000, ya, 1.000, dan tadi ada, kita sudah punya garis yang berdasarkan total, bukan total cost tapi fixed cost, ya. Nah kemudian fixed cost-nya yang merah itu Lisbon 110, kemudian yang biru itu adalah Brussels, kemudian yang hijau itu adalah Athena, karena kan fixed cost-nya 30.000. Nah, jadi kalau dilihat Brussels itu berada, dilihat volumenya, ya, volumenya kan tadi 1.000. Ada yang terakhir adalah yang 2.500. Brussels berada di antara Athena dengan Lisbon. Coba lihat hasilnya. Akan ketemu Anda akan bisa menggambar seperti ini. Next. Apa rekomendasinya? Jadi di sini dikatakan lokasi yang dipilih untuk produksi sebesar 2.000 unit adalah Brussels. Karena 2.000 itu berada di antara 1.000 dengan 2.500. Cara membuktikannya adalah dengan mensubstitusikan Q itu 2.000 ke fungsi total biaya dari masing-masing lokasi. Nah, jika Q 2000 ini untuk cek ulang, ya, Q 2000, maka total cost lokasi A itu biaya tetap kan tetap 30.000 ditambah biaya variabel 150.000 menjadi 180. Ketemu
setiap total cost dari A, B, C itu ketemu masing-masing total cost-nya 180.000, 150.000, dan 160.000. Next, ketika diketemukan yang namanya Brussels itu adalah menjadi yang tengah, ya, menghasilkan ada di antara 1.000 dan 2.500 unit. Nah, yang berikut itu adalah hanya untuk membuktikan bahwa benar Q2000 itulah yang kalau dilihat quantity 2.000 ya, ke fungsi total biaya di masing-masing lokasi. Maka akan ketemu yang tertinggi itu adalah Brussels. Ya. Oke, next. Sudah habis ya? Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, Prof. Saya mau bertanya, Prof. Mangga, Siti mangga. Sarah. Ya, jadi kan tadi di dalam faktor yang berpengaruh dalam pemilihan lokasi ya, Prof ya. Kalau untuk bisnis yang bagus itu kan sebenarnya dia harus dekat dengan pesaing atau kita tuh nggak usah buka toko yang di sebelahan sama yang udah ada gitu, Prof. Bagusnya gimana, Prof? Contohnya. Gimana? Pertanyaannya gimana, Pak? Jadi gini, Prof. Ini saya, Prof. Sarah. Nah, saya mau bertanya nih. Jadi kalau misalnya nih, Prof, ada sebuah usaha nih, contohnya optik ya, Prof ya. Tadi kan Optik. ada yang faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan lokasi, Prof. Terus itu kan ada tuh kedekatan dengan pesaing ya, Prof, di situ ya. Ya. Nah, bisnis yang bagus itu harus dekat dengan pesaing atau dia justru buka yang belum ada pesaingnya di daerah itu gitu, Prof. Kalau misalnya itu kan kita berdasarkan penelitian pasar, ya. Kalau dikatakan salah satu faktor ya yang bisa dipilih lokasi itu mendekati pesaing, artinya mendekati pesaing itu jika kita mempunyai competitive advantage yang tinggi untuk bisnis kita dekati pesaing. Pasti mereka juga akan melihat kita sebagai pesaing mereka. Itu untuk bisnis yang sudah mapan, ya. Nah, kalau untuk seperti misalnya yang baru, dia akan lebih kepada pendekatan kepada pasar. Contoh misalnya, Indonesia dikenal sebagai potensial market, ya, apalagi bagi produk-produk yang konsumtif, ya. Nah, karena itu banyak sekali pabrik-pabrik investasi luar negeri itu menginvestasikan uangnya di Indonesia pada kalau misalnya ada 3 proses, ya, bahan baku, dia ada bahan baku, kemudian ada work in process, dan ada barang jadi. Nah, moncong yang terakhir itu didirikan di kita, di Indonesia. Contoh, saya berikan contoh. Yang namanya produk keramik, ya. Keramik itu kan sebenarnya bahan bakunya dari Indonesia, ya. Tetapi kita mengekspornya ke Jepang. Namanya clay, batu putih. Nah, Jepang pinter dia dengan teknologinya yang canggih, dia membuat barang setengah jadi. Nah, ketika dia melihat bahwa pasar Indonesia sangat potensial, maka dia mendirikan moncongnya itu, ya, moncong dari pabrik kan tadi bahan baku proses menjadi barang setengah jadi kemudian menjadi barang jadi. Nah, dia membuat pabrik di Indonesia itu adalah di moncong terakhir, yaitu produk jadi. Karena apa? Pendekatannya pada pasar. Kenapa? Karena dia tidak punya bahan baku, tapi dia bukan nakalan. Ini namanya bisnis. Dia melihat bahwa bahan baku dia beli dari Indonesia, dia masukkan lagi ke sini, ya, karena pendekatan pasar tadi dalam bentuk barang setengah jadi yang kemudian dibuat proses pabrik barang jadinya itu mendekati pasar. Itu salah satu misalnya contohnya. Jadi kalau untuk bisnis yang Anda katakan akan mendekati apa, ya tentunya salah satu dikatakan bisnis yang bagus yang mana tergantung daripada barangnya, Mbak. Anda katakan optik itu contoh, ya, di tempat saya ini, di rumah dekat di kompleks saya di Darmo Permai Timur ini ada toko optik. Saya katakan, Ibu kenapa buka di sini? Ya, saya buka di sini supaya penduduk sekeliling ini bisa beli optiknya di sini gitu. Nah, itu berarti kan dia pendekatan bukan kepada pesaing, bukan kepada
pasar, tapi kepada masyarakat sekitar gitu. Nah itu tidak apakah itu juga bisa dikatakan pasar, bisa, tetapi di luar kira-kira di jalan rayanya ada toko optik yang lebih besar seperti Melawai. Nah itu kan artinya si yang ini yang kecil ini dia juga dekat dengan pesaing. Kalau Melawai jelas dia dekat dengan pesaing karena apa? Karena dia mempunyai competitive advantage dari brand, ya brandnya dia, harganya dia, potongannya dia itu juga merupakan competitive advantage. Dia dekat dengan yang yang dekat rumah itu karena dia tahu bahwa dia akan lebih laku gitu ya. Tapi harus diingat bahwa masyarakat itu kadang-kadang, masyarakat kita ya, kadang-kadang melihat tokonya mewah, kemudian ngejreng gitu, dan yang masuk bermobilnya, ada sekelompok orang yang butuh kacamata itu, tetapi dia enggan masuk ke ruangan ke toko yang besar itu. Karena apa? Karena silau akan takut ada harganya. Nah, kenapa jadi si toko kacamata ini tetap bertahan? Karena dia punya segmen pasar sendiri. Nah, jadi manakah tadi kan mendekati pesaing ya, itu boleh saja untuk supaya mereka yang tidak bisa membeli yang bermerek ya, tapi hanya ini promosinya enak banget ya, 300.000 ya sudah frame dengan kacanya. Nah, orang-orang di sekeliling kita yang tadi saya katakan banyak yang silau untuk masuk ke toko yang branded, itu lebih baik masuk di sini. Jelas nggak, Mbak? Jadi pendekatannya tadi kan pendekatan pada pesaing itu memungkinkan seperti itu. Mbak Sarah. Iya, Prof. Baik, Prof. Jelas ya? Makasih ya, udah jelas penjelasannya, Prof. Dengan contohnya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Tadi siapa lagi yang mau tanya? Malam, Prof. Ya, ya Mas. Siapa Pak? Siapa nih? Ya. Bambang, Prof. Mas Bambang, ya, monggo. Prof. Ya. Saya melihat dengan kondisi saat ini banyak beberapa manufacturing itu pindah lokasi, Prof. Pindah lokasi, betul. Contohnya sekarang ini yang jadi bahan empuk di Jawa Tengah, di daerah Boyolali dan sekitarnya lah. Ya. Karena mungkin melihat dari manufakturing ya, maksudnya melihat dari segi UMK atau UMP itu lebih rendah gitu ya untuk boleh. Betul, Pak. Murah. Nah, itu termasuk strategi untuk pemilihan tempat. Contohnya sekarang yang di Cikupa itu banyak sekali yang dipindah, Prof, ke area Jawa Tengah gitu. Iya, Pak. Karena apa? Tadi ada UMR itu. Kalau UMP ya, provinsi atau UMK. UMK kan lebih rendah, Pak. Jadi untuk tadi yang dikatakan ketersediaan atau availability daripada buruh itu juga atau pekerja juga menentukan gitu, Pak. Nah, availability ini kan juga termasuk biaya untuk pembayaran tenaga kerja karyawan tadi. Betul sekali, Pak. Contoh perpindahan itu memang kalau itu untuk mencari biaya produksi yang lebih rendah, ya. Nah, sudah diperhitungkan, akhirnya memang benar lebih menguntungkan. Itu satu studi yang bisa dibuat, Pak. Nah, kemudian ada juga yang pendekatan pada bahan baku. Ini banyak. Semen Gresik misalnya. Semen Gresik itu kan yang dulunya memang di kota Gresik, namanya semen Gresik. Sekarang kan tinggal apa ya? Tinggal bangunan-bangunan pabrik yang sudah tidak terpakai. Kemudian juga ada rumah-rumah karyawan juga di situ. Kenapa? Karena gunung kapur bahan semen yang ada di Gresik itu sudah habis, Pak. Sudah rata dengan tanah. Nah, pemanfaatannya sekarang dipakai untuk perumahan, tetapi namanya perumahan guna wangsa. Tetapi orang tidak berminat untuk tinggal di situ. Kenapa? Karena salah milih lokasi. Artinya apa? Di situ ada beberapa tiang listrik, bangunan listrik ya Pak ya, listrik yang tinggi yang sutetnya itu juga sutet ya namanya. Itu tegangannya sangat tinggi. Orang nggak mau, takut di situ kalau itu, dan itu ada 3, itu salah pemilihan lokasi yang pertama. Yang kedua juga masalah air, Pak. Air kita kan orang ya sangat membutuhkan air yang bersih gitu. Nah, sumber air di sana itu sangat kurang gitu. Itu jadi nggak laku dia bisnis apartemen, perumahan juga nggak laku di sana. Itu salah pilih lokasi.
tidak mempertimbangkan yang lain. Kalau Gresik sekarang dia tinggalkan Gresik, si semen Gresik itu sekarang pindah kemana, ke Tuban. Karena apa? Karena dia strateginya ada pendekatan kepada bahan baku. Ya, bahan baku di Gresik habis, dia pindah ke Tuban karena di sana masih banyak gunung-gunung kapur yang menjadi bahan baku untuk semen. Itu salah satu contoh kenapa memindahkan lokasi, ya, dengan segala perhitungan tentunya. Nah, jadi itu bagus sekali Pak, karena UMR banyak sekali memang yang kemudian membuka cabang di beberapa daerah yang UMR-nya lebih rendah, karena utamanya untuk manufacturing yang memerlukan tenaga kerja banyak Pak, tenaga kerja manusia, jadi tidak bisa dengan electricity. Nah kalau seperti misalnya ini rokok Pak, rokok itu kan memerlukan bahan baku yang banyak. Mereka tenang karena ada di Kediri, salah satu pabrik rokok yang besar itu, gudang garam. Kediri Pak, di Kediri kenapa? Karena UMR-nya rendah gitu. Bukan regional atau UMK kabupaten. Dan dia tetap aja di situ. Tapi ada beberapa perusahaan kemudian yang mengejar tadi, salah satu disebut dengan employee availability, itu tersedianya karyawan atau pekerja yang diperlukan oleh pabrik tersebut tersedia banyak dan terjangkau, atau harga nilai daripada upahnya itu lebih rendah. Itu juga untuk mengejar satu keuntungan yang lebih. Ya, Pak Bambang, terima kasih. Ya, Prof. Apalagi? Gini Prof, lagi Prof. Ya. Mengenai stop cost, Prof. Kalau misalkan dari perusahaan itu cost-nya di up ya, misalkan beberapa persen tuh, apakah setiap perusahaan seperti itu, Prof? Misalkan dari perhitungan profit and loss atau modal dan sekian semuanya, nah itu apakah di up berapa persen di Prof? Itu real atau di up Prof biasanya perusahaan? Ada kadang-kadang ada barang yang memang diperhitungkan penyusutan Pak. Ada diperhitungkan berapa persen, kalau tidak laku dari persen diturunkan. Itu yang dimaksud bukan? Maksudnya gimana Pak? Contoh gini Prof, secara hitungan cost ratio misalkan udah masuk 10%, tapi ke karyawan tuh up lagi naik 20% itu Prof. Misalkan contohnya seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah setiap perusahaan itu punya strategi seperti itu ya Prof? Jadi saya barang masuk 10%, terus atau keuntungan yang 10%? Keuntungan. Oh, keuntungan Dari 10%. Cost, jadi maksudnya cost rasionya Prof. Jadi secara total biaya dibandingkan dengan biaya dan lain-lain, ini ya, dari pihak top manajemen ya Prof. Setelah itu dia godok lagi, ditambah lagi ya. Jadi hitungannya sebenarnya 10% itu masuk, udah dapat margin gitu. bertambah. Tapi di karyawannya dibilang ditambahin lagi Prof 20% gitu. Secara realnya 10% udah dapat margin gitu. Itu strategi Pak, yang berbeda di setiap perusahaan. Itu strategi, kondisinya ada yang seperti itu memang. Tapi itu termasuk fair nggak sih Prof? Ya kalau secara kasat mata sih tidak fair sih sebenarnya Pak. Tapi kan ada satu strategi perimbangan ya, dari suatu perusahaan itu ada strategi untuk stabilisasi. Nanti di sisi yang lain kan dikasih juga Pak. Tidak menjadi 20 gitu. Jadi menghindari dari resikonya ya Prof ya. Risiko ya, lebih kepada risikonya. Jadi setiap strategi perusahaan dihitung dulu Pak. Di dalam manajemen strategik nanti Bapak akan dapatkan bahwa bagaimana caranya kita membuat beberapa alternatif strategi yang dihitung rinci seperti yang Bapak sampaikan, itu ada juga cara menghitungnya Pak. Tapi itu tidak dalam arti kata tidak berlaku untuk semuanya. Tergantung strategi perusahaan dan kondisinya yang ada. Bagaimana internalnya yang terdiri dari tadi ada sumber daya manusianya, keuangannya, ya. Dan juga ketika dia akan meraih keuntungan, strategi ini Pak, ketika dia akan meraih satu peluang di luar sana, dia memerlukan ada tambahan-tambahan biaya yang harus dimasukkan ke dalam perusahaan. Gitu. Jelas ya Pak ya. Nanti dalam strategic management kalau saya ngajar nanti saya sampaikan. Ya. Baik Prof. Oke, ada lagi yang lain? Ya, jadi sebetulnya
perhitungan faktor rating method itu juga merupakan satu jalan, Pak ya, satu upaya untuk menghitung lebih teliti. Tentunya yang disebut dengan faktor-faktor key success factor-nya itu juga satu perusahaan dan perusahaan yang lain berbeda. Tergantung daripada besarnya perusahaan, ukurannya, atau juga jenis bisnisnya apa. Ya, itu harus betul-betul dari pengalaman perusahaan tersebut, dia akan mencari success factor-nya seperti apa dan itu dihitung. Itu menentukan akan di kota A, kota B, ataukah kota C. Termasuk tadi upah UMR itu, Pak, itu termasuk dalam yang pertama, kriteria yang pertama, tersedianya karyawan, ya. Gitu. Oke. Prof, yang terakhir, Prof. Ya, tadi menyambung yang disampaikan Kak Siti Sarah, sempat terpikir juga, Prof, kenapa Indomaret sama Alfamart tuh selalu jajar gitu ya. Sekarang saya tuh bertanya itu kenapa gitu. Secara mereka punya market besar gitu ya. Ya. Cuman alasannya seperti mungkin Prof yang lebih pengalaman tuh kenapa ya, Prof ya. Mereka selalu bersandingan gitu. Ya, banyak terdapat mereka tadi, Pak, mendekati pesaing tadi, Pak. Karena apa? Karena ada di situ ada strategi harga ya yang berbeda satu dengan yang lain. Jadi strategi harga itu satu barang yang di Alfamart lebih murah, di Indomaret lebih murah, lebih mahal ya. Nah, nanti itu strategi harga, Pak. Nanti kalau kita lihat lagi ada barang yang lain yang terbalik. Ini yang lebih mahal, itu strategi harga. Itu merupakan mereka ya satu dengan yang lain ada koalisi ya, jadi artinya kita sama-sama memasarkan barang yang sama, tetapi ada strategi harga yang berbeda. Jadi kalau kita lihat, Pak, kenapa sih disebut dengan supermarket? Ya, supermarket itu berarti kan semua barang ada di situ. Nah, kenapa? Karena dipertimbangkan si konsumen itu sekali datang bisa membeli semuanya. Itu konsep dari supermarket. Nah, kalau antara Alfamart dengan Indomaret itu selalu berjejeran, kita melihat bahwa yang satu ada bank, ada ATM ya, ATM banknya Bank BCA, ada Bank BNI, kemudian ada satunya Mandiri. Tapi yang di tempat yang lain tidak ada, Pak, tidak ada. Nah, itu juga merupakan suatu pendekatan kepada pesaing, tapi mereka punya punya competitive advantage sendiri, termasuk tadi yang saya katakan harga. Kualitas barang sama, ya, pabrik barang sama, tetapi orang kita melihat juga tidak hanya itu, Pak. Kalau kita membeli tiket aja kan, kalau di Alfamart itu hanya boleh dibayar sehari sebelumnya, tapi kalau Indomaret enggak. Indomaret bisa menjadi sehari sebelumnya masih bisa, atau jam sebelum berangkat juga masih bisa dibayar di Indomaret. Itu pun strategi. Nah, kenapa sih saya juga pernah kenapa sih ini kok selalu JJP ya? Tapi setelah dianalisis ya ternyata itu, Pak, ada strategi pendekatan pada pesaing itu tadi, lokasi. Ya, untuk selain untuk mengimbangi pesaing, tapi toh mereka juga dua-duanya juga punya pelanggan setia. Tapi kalau saya melihat aja kalau misalnya di sini yang lebih bagus tapi memang lebih mahal tapi lebih bagus kualitasnya, ya saya ambil yang di Indomaret misalnya. Nah, ada orang yang suka, dia setia kepada Indomaret, apapun yang ada di Indomaret itu dia beli, tidak mau nengok ke Alfamart. Itu pun merupakan satu persaingan tapi sehat gitu, Pak. Mereka tidak saling menjelekkan satu dengan yang lain. Itu yang tadi saya katakan, penentuan lokasi yang mendekati pesaing itu salah satu di antara itu, dan dengan pesaing itu bisa berkolaborasi mereka, Pak. Gitu. Halo, Pak Bambang, jelas, Pak? Iya, Prof. Okay. Intinya berinovasi ya, Prof. Iya, Pak. Itu nanti masing-masing punya keunggulan kompetitif yang hanya pelanggan yang tahu gitu loh. Jadi saya lebih suka di sini, saya lebih suka di sini. Atau saya mau bayar tiket misalnya, saya harusnya kan di Alfamart, tapi yang bisa menerima itu ternyata Indomaret. Nah, gitu saya lebih suka langsung aja ke Indomaret gitu. Untuk pembayaran tiket itu mempunyai satu kelebihan sendiri-sendiri. Nanti Alfamart itu
Oh, Alfamart itu hanya untuk pesawat apa gitu ya, atau bukan pesawat sih, Traveloka misalnya. Traveloka bisa di dua-duanya, bisa di Indomaret, bisa di Alfamart atau Traveloka. Itu pun juga merupakan satu kolaborasi ya di antara mereka. Ya, Traveloka juga memberikan hak kepada Indomaret juga kepada Alfamart. Kalau Traveloka dia tidak peduli di mana dia lokasi, yang penting dia ada kerjasama, ada kolaborasi satu dengan yang lain. Gitu. Begitu Pak Bambang. Baik, Prof. Ya, ada lagi yang lain? Kita masih hanya bersembilan, 10 udah keluar satu partisipannya. Baik, Pak David. Halo Pak David, masih ada nggak Pak David? Iya, Prof. Ada yang ditanyakan Pak David? Enggak, Prof. Sudah cukup jelas, Prof. Sudah jelas? Oke. Iya, Prof. Mas Bambang. Ini Mercies iPhone ini siapa ya? Halo. Halo. Mercies iPhone ini siapa? Nanti dalam catatan saya nggak tahu namanya loh. Halo Mercies iPhone. Ada yang tahu nggak Pak? Ini siapa itu? Halo Mbak Siti Sarah. Ya, Prof. Nggak, ini yang Mercies iPhone ini siapa ini? Saya, Prof. Oh, namanya siapa Pak? Mercy, Prof. Oh, namanya memang Mercy. Iya, Prof. Oh, oke. Ada kepanjangannya Pak? Saya bingung jadi Mercies iPhone-nya ini. Sesuai dengan nama presensi gitu loh Pak. Oke, Prof. Nanti Nanti saya ganti, Prof. Dari diganti karena nanti saya di dalam menulis apa namanya tambahan nilai, nanti saya nggak tahu nih namanya siapa begitu. Ya. baik, Prof. Soalnya dari handphone, Prof. Kalau dari laptop bisa langsung ke ganti. Oh bisa, oke nggak apa-apa ya. Cuma ya bingung aja saya namanya siapa gitu ya. Baik, Oke. Prof. Baik, terima kasih Mas. Sama-sama, Prof. Oke, ada pertanyaan yang lain? Sudah jelas karena ini kan Anda juga tahu apa itu gudang. Cuma yang mungkin sedikit bingung itu metode sistem di dalam pengelolaan gudang itu aja yang saya mungkin bisa Anda peroleh dari kuliah ini. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan untuk caranya menghitung boleh saya kirim videonya untuk bagaimana menghitungnya gitu, ada nanti di lengkap gitu. Nah, Siti Aisyah, halo Siti Aisyah. Nggak ada pertanyaan, Mbak? Oke, Aisyah, Mas Bambang, Pak David, Noval, Pak Mercy, Ratna Sari Dewi. Wah, ini Ratna Sari Dewi ini seperti namanya istrinya Bung Karno ya, Ratna Sari Dewi. Oke, Rendra. Enggak guyon Ratna Sari Dewi itu kan aman, Prof. Nama istrinya Bung Karno yang orang Jepang ya, Prof. Saya pernah ketemu beliau itu dalam keadaan tidak bermake up karena pada saat itu dijemput ke Tokyo itu beliau mau bunuh diri. Kenapa? Karena Bung Karno menikah lagi dengan orang Surabaya namanya Haryati. Itu saya waktu itu sedang terbang ke London, ya Garuda ini terbang ke London, terus sama Captain pilot saya mengatakan, Pramugari Surya Saputra, kamu nanti tidak usah turun dari pesawat, nanti akan dijemput oleh Bapak Duta Besar, langsung diantar ke pesawat terdini, ya, untuk terbang kembali ke Hong Kong. Loh, kenapa Cap? Ya, Anda ditunggu di Hong Kong untuk menjadi salah satu pramugari kepresidenan dalam perjalanan selanjutnya. Aduh, saya juga jadi nggak sempet ke London waktu itu, memang tugas harus kembali ke Hong Kong ya, saya kembali diantar semua barang saya bisa dimasukkan, termasuk menggunakan Air France ke Hong Kong waktu itu. Sampai di Hong Kong sudah ditunggu, pesawat sudah ada, Garuda itu yang 990 Convair waktu itu ya, tahun 64 gitu. Nah, kita ternyata di dalam itu ada Pak Menteri Luar Negeri, Pak Subandrio,
Ada beberapa orang cakrawirawa juga waktu itu. Kita masuk karena kami berlima pramugari kepresidenan dari Garuda itu bertugas. Udah ada teman-teman di situ, terus nunggu satu orang lagi baru kita terbang ke Tokyo. Ya di dalam kita di brief nanti begini ya, kita menunggu perintah selanjutnya. Ternyata disuruh menjemput itu Ibu Ratnasari Dewi itu gitu. Jadi saya ingat Anda namanya Ratnasari Dewi, jadi saya ingat cerita. Jadi dulu Iya. jemput saya ya, Prof. Iya, jadi berarti wah ini istrinya Bung Karno dulu Reinkarnasi, pernah Prof. ketemu, reinkarnasi. Siap. Tapi Ibu Sari Dewinya masih ada, masih hidup loh. Oh, masih ada ya, Prof. Masih ada yang orang. Nah, kan dia cantik banget ya. Iya, terima kasih, Prof. Ketika Biasanya cantik, Prof, yang namanya Ratnasari Dewi. iya, makanya namanya aja cantik, pasti orangnya juga cantik gitu. Tapi waktu itu dia akhirnya kami sebulan di Tokyo waktu menunggu dia mau pulang. Dibujuk mau pulang enggak mau, akhirnya dia mau pulang ke Indonesia tapi enggak bermake up. Di situ saya baru tahu, oh ternyata seperti orang Jepang biasa saja, cuma dia ketika dandan ya jadi cantik gitu ya. Dia namanya juga istri presiden gitu. Udah kita bawa pulang, tapi sempat 1 bulan di sana main melulu kita tiap hari. Yang penting standby gitu. Itu pengalaman yang manis gitu ya, ketika salah satu di antara pengalaman saya. Ketika saya putus kuliah, kemudian setelah selesai di Garuda saya masuk lagi kuliah gitu ceritanya. Karena bukan saya tidak meletakkan jangkar karir saya sebagai seorang biasanya seorang pramugari kalau sudah habis itu menikah dengan para pejabat, kemudian atau dengan captain pilot, kemudian dia paling tidak juga menjadi sekretaris gitu ya. Kayak itu Prof. rasanya kok apa? Saya mantan pramugari juga, Prof, tapi sama tentara. Apa itu? Saya juga mantan pramugari, tapi nikahnya sama tentara, Prof, di Lion. Oh, Lion. Iya. Benar itu banyak juga pramugari yang menikah dengan para jenderal itu termasuk iya benar, itu pramugari Garuda banyak, senior saya non itu banyak sekali yang menikah dengan para pejabat, jadi nyonya perjabat gitu, termasuk Bob Hasan. Itu pramugari tercantik ya, waktu itu namanya Pratiwi. Itu menikah dengan bukan Pratiwi, Pertiwi namanya. Dengan Bob Hasan. Bob Hasan itu kan konglomerat gitu. Tapi itu rasanya saya tidak terlalu bukan tidak tertarik sih, memang Tuhan menentukan lain gitu ya. Jadi ya, halo, masih bisa, halo, nah masih bisa kedengaran? Terdengar, Prof. Ya, Clear. itu. Tapi saya kemudian kembali ke bangku kuliah karena dulu kan saya mungkin pernah cerita saya menjadi pramugari itu karena bukan terpaksa, karena memenuhi permintaan ayah saya yang mau pensiun, guru ya mau pensiun, kakak-kakak saya sudah hampir lulus semua dari IPB, dari ITB, ya dari UI. Saya masih baru masuk tuh, disuruh cari kerjaan karena bapak pensiun. Nah, oke lah saya bilang, tapi saya tetap ingin jadi guru gitu loh Ratna. Makanya 4 tahun di Garuda dan sudah selesai terus saya masuk kuliah. Kalau enggak kan saya enggak ketemu sama kalian. Saya lagi nulis Ratna, perjalanan seorang pramugari menuju profesor gitu. Oh iya, keren. Bikin buku ya, Bu? Iya, bikin buku, masih belum selesai tapi ya karena apa ada 7 episode di situ ya, 7 zaman gitu. Zaman remaja, zaman kuliah, zaman pramugari, zaman awal jadi dosen, kemudian di Komnas HAM, kemudian jadi senior menjadi visiting profesor di luar negeri gitu. Itu belum selesai gitu, belum selesai. Wah, semoga saya bisa mengikuti jejak profesor ya, Prof. Amin. Nah, itulah. Bukan berarti kita pramugari itu tidak bisa melanjutkan pendidikan, bisa ya. Memang mungkin saya sampai dengan tahun ini sih satu-satunya yang sudah menjadi doktor dan profesor gitu, tapi ya
ada juga adik-adik tingkat itu yang ngikutin gitu. Ya itu karena itu banyak sih pengalaman suka dan duka. Tapi yang paling suka adalah saya masuk di kelas ini jika kalian menanggapi apa yang saya sampaikan gitu. Oke, baik, Mbak Agnes. Halo, Agnes. Agnes. Ya, Agnes. Saya kira sudah, kalau tidak ada pertanyaan yang lain, ya kalau tidak ada pertanyaan yang lain, saya akan boleh saya mengakhiri pertemuan kita malam ini. Semuanya, halo, saya menyapa terima kasih Pak Bambang Sugiarto, Pak Yusuf, Pak David, ya, Pak David Yusuf, Pak Mercy, Pak Noval, jelas ini Nona cantik ini, Ratna Sari Dewi, Rendra, Pak Rendra, kemudian Siti Saroh yang selalu aktif untuk juga bertanya, dan Siti Aisyah, kok diam aja ya Aisyah ya? Aisyah tadi yang pertama masuk. Iya. Ya, Prof. Oke, baik. Terima kasih. Semoga semuanya bermanfaat dan insya Allah saya tetap akan mengadakan video conference karena saya melihat hanya dari PPT yang dibacakan atau melihat pada video conference seperti yang tadi. Itu kan hanya ujuk-ujuk masuk syarat-syarat untuk location cost ya, dibandingkan biaya dengan nilainya, itu kan ujuk-ujuk masuk syaratnya satu, tapi apa itu tidak dijelaskan. Karena itu saya bermaksud setiap kali waktu itu, kecuali saya berhalangan ya saya akan sampaikan, tapi lebih banyak saya akan mengadakan video conference untuk lebih menjelaskan. Karena kalau saya yakin tidak semuanya suka membaca buku ya untuk membandingkan apa yang diberikan oleh dosen dengan apa yang ada di dalam buku. Karena itu saya melihat ada di dalam video pembelajaran, di dalam PPT itu singkat-singkat sekali gitu. Jadi kalau saya tidak memberikan tambahan, rasanya beban dalam diri saya bahwa bagaimana teman-teman di mahasiswa ini bisa mengerti kalau hanya ini adalah begini 1, 2, 3, tapi tanpa dijelaskan, itu kan juga beban buat saya ya. Jadi saya harap mudah-mudahan masih bisa kita ketemu di setiap sesi untuk video conference ya. Memang sih tidak wajib untuk mahasiswa, tapi saya sendiri menanamkan, saya punya kewajiban untuk membuat mahasiswa itu mengerti ya. Baik, terima kasih semuanya, selamat malam, selamat beristirahat, salam sehat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.